Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, di samping saya ini adalah Bapak Hadi Subaris atau biasa dipanggil Pak Baris. Beliau adalah warga Dusun Mengor. Ya, bersebelahan dengan Dusun Kauman, yaitu kita mau mengetahui kehidupan masyarakat di Kauman, Mengor pada khususnya dan di Kaloran secara umum. Ini Bapak Baris ini adalah beragama Katolik. Beliau ini juga selain seorang tokoh Katolik, juga Ketua RW. Dengan usia yang beliau ini sudah pensiunan ya, pensiunan PNS yang usianya sudah hampir 80, tepatnya 78. Paling tidak beliau ini akan tahu atau pernah mengawal kehidupan masyarakat di Kaloran ini mungkin sejak tahun sekitar tahun 60-70 ini sudah bisa menceritakan kembali. Nah, yang pertama akan saya tanyakan adalah bagaimana kehidupan masyarakat Mengor dari sisi agamanya. Monggo, saya persilakan Pak Baris bercerita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak dulu saya tahu, karena sebelumnya kalau di Kecamatan Kaloran itu kan pernah ada tirakatan. Nah, setelah ada tirakatan mesti mendatangkan Bapak Wasil. Tirakatannya di malam 17-an itu ada tirakatan, mesti mendatangkan Pak Wasil. Selama itu masalah kultum dan pengarahan itu tidak pernah menyinggung masalah agama. Pak Wasil itu yang disinggung tentang kenasional kita beragama, hidup bermasyarakat. Nah, maka dari itu di Mengor itu dulunya masjid tidak ada, apalagi gereja. Atau setelah 65 baru ada masjid gereja. Itu setahu saya orang-orang yang sudah memiliki agama daripada tidak mempunyai tempat ibadah. Nah, memang saya kalau dimintai izin lingkungan, saya tetap memberi izin sebagai Ketua RW ya? Ya, saya selaku Ketua RW tidak membedakan. Misalnya Mengor mengadakan tempat ibadah namanya masjid, itu ya saya tetap oke-oke saja. Mengadakan gereja Pantai Kosta, saya selalu siap. Mengadakan gereja Katolik dan tambah lagi gereja GKJ. Maka di lingkungan saya satu RW itu ada 4 tempat ibadah: masjid, gereja Pantai Kosta, gereja Katolik, gereja GKJ. Kristen Jawa ya. Saya tetap memberi izin karena daripada orang-orang itu, misalnya orang Pantai Kosta kok tidak mempunyai tempat ibadah, lari ke Temanggung, tapi bisa usaha mendirikan. Mengapa tidak saya izini? Ya toh, mendirikan gereja Katolik daripada ke Temanggung, ke Ngrowoseneng. Nah, ada dana yang membuat sampai sekarang itu masjid saja sudah berkembang. Ya toh, berkembangnya di bawah lingkungan RT 4 RW 4 ada masjid. Sekarang di lingkungan RT 1 RW 4 sudah ada musola, ada masjidnya. Itu kita berterima kasih, dan segala sesuatu kegiatan itu saya selalu memberi pengarahan. Yang penting kita rukun, guyub rukun. Betul. Untuk bermasyarakat. Betul. Ya. Jangan sampai masalah hanya agama, kegiatan pirukunan untuk kepentingan umum itu tidak berjalan. Itu saya khawatir, bagi saya itu tidak senang. Bagi saya senangnya yaitu guyub rukun, segala bentuk kegiatan yang sudah ada itu berjalan baik dan mulus. Itu prinsip saya. Kalau sesuatu yang ada kegiatan di RW 4, Anda kata orang Seripah, umpamanya Muslim, yang lain agama, suruh kegiatan
itu membantu sepenuhnya. Tetapi untuk masalah adat Muslim yang berperan ya warga Muslim, tapi pekerjaan umum semua masyarakat. Seperti juga warga Katolik, kalau ada orang meninggal warga Katolik, yang ngurusi jenazah itu ya warga Katolik, tetapi kepentingan umum tekan pembiayaan itu saja semua masyarakat itu tekan membuat tempat lahan apa itu ya semua masyarakat, tidak pandang agama, tidak pandang bulu. Khawatir saya paribasane wong Muslim kok ora kenal masjid ya malah susah. Iya tuh. Gitu. Iya meskipun jenengan non Muslim ya. Iya. Wong Katolik nine Katolik ora tau nang gereja. Arek opo? Ya ta ya kudu Pantai Kosta seperti itu, GKJ seperti itu. Saya memberi rapat memberi pengarahan itu apa yang sudah dipegang harus ditekuni. Iya, betul. Biar kegiatan kepentingan umum bermasyarakat itu berjalan mulus baik. Sejauh mana pandangan orang-orang Mengor yang non Muslim terhadap Kauman atau terhadap Mbah Wasil terutama, itu bagaimana pandangannya menurut jenengan? Kalau setahu saya itu menurut Mbah Wasil sejak dulu itu seingat saya, atau kan saya kerap kumpul pas malam tirakatan 17-an itu ya Mbah Wasil itu ya baik-baik saja, tidak pernah memberi kultum kok hanya menjurus satu lingkungan, satu agama, tidak. Kultumnya ya nasional dengan dasar negara kita Pancasila. Termasuk ini di awal-awal kehidupan Muslim di Mengor ya, dulu belum ada masjid, ketika belum ada masjid, tapi Kauman ini kan sudah ada. Terus Kauman sudah ada pengeras yang dalam tanda kutip berbagi atau mengganggu pendengaran orang-orang di sekitar Kauman. Apakah itu menurut orang Mengor itu gimana Pak? Tidak apa-apa kok itu mandar. Oh, saya bisa asar mangsane. Oh gitu, malah jadi menanda waktu ya? Iya, maripan itu ada itu dan sekarang kan Mengor sudah ada sendiri. Tapi yang dulu-dulu itu kan, andai kata saya baru ke Tegal, kok wis jam 4 bisa asaran meh, kudune leren. Nah, itu tidak ada masalah, malah senang toh orang-orang yang biasanya ora tekun, lanjut jadi tekun. Jadi waktu-waktu yang sudah ada aturan dari warga Muslim itu di Mengor tidak ada masalah. Terbukti dulu kan si Mbah ini termasuk yang memprakarsai atau yang mengawali pendirian masjid di Mengor bersama Bapak pemerintahan waktu itu, Pak Lurah waktu itu, dan beberapa tokoh di Mengor. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan mulus dengan baik, dan sampai saat ini pun hampir semua agama itu di Mengor berkembang dengan baik, berkembang dengan subur tanpa pernah ada gejolak apa-apa. Kan ada gejolak. Ya biasa itu ada masalah, tapi tidak pernah keluar. Iya. Nah, apakah Pak Bari secara pribadi apakah juga sedikit banyak memahami atau pernah mengikuti atau tentang apa ya ajaran-ajaran kami yang Muslim ini sedikit tahu mungkin ya, ada cerita atau gimana? Nah, setahu saya itu kalau dulu itu ya memang Mengor itu ya gitu toh, Islamnya ya Islam, tapi tidak pernah ke masjid, tidak pernah apa tuh. Itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang itu sudah sudah berjalan mulus, dan saya berterima kasih kepada Mbah Wasil, memang dia sebagai tokoh untuk kepentingan bernasional. Dan saya senangnya Mbah Wasil kan sampai sekarang itu ya warga Kauman. Kalau Mbah Wasil itu pengajian ke mana-mana itu senangnya saya kan, adik saya kan Pantai Kosta. Nah, mesti Pak Yan banyak supir yang Muslim banyak, tapi Pak Yan itu yang mesti dibawa, berarti kan tidak membedakan antara tokoh agama dan agama lain. Ini saya yang sangat salut kepada Mbah Kyai Wasil. Kalau dulu Mbah Kyai Wasil, ojo nggak montore Pak Yan kayak wong Pantai Kosta, montor Rio kan mesti warganya ya anut ya toh. Ternyata sampai sekarang itu kalau pengajian kemana-mana ya
mobilnya pakai Ya. Pak. Dan Nah, itu saya salutnya. dan itu dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Banyak umum, banyak orang. Sehingga sampai sekarang kersane opo to kok. Kalau wong supir ya sing muslim ya oke kok. banyak, ya. Kok Saya tahu. banyak. Kan berarti si Mbah Wasil itu tidak memandang dari agamanya, tapi mungkin dari kenyamanan nyopirnya, dari pelayanannya yang bagus dan sebagainya. Meskipun itu untuk kepentingan agama saja, sampai rela atau kerso menggunakan mobil dari warga Pantai Kosta. Ini luar biasa memang Mbah Wasil. Dan itu alhamdulillah diteruskan sampai putra-putra yang sekarang. Artinya kalau zaman dulu menurut cerita mbah-mbah saya itu Kauman sama Mengor itu tetap ada semacam Ada apa gereng, ya. Tapi Setelah setelah si Mbah Wasil ini bisa menyatukan Mengor dan Kauman ini, alhamdulillah ya tidak ada gejolak apa-apa. Ya, termasuk zaman 65, termasuk zaman sebelum-sebelumnya itu kan ya udah Kauman ini santri kon ngopo gitu kan masih ada. Ya. Sekarang nang Mengor ya oke santri ini sekarang banyak. Iya. 60%-an. Iya. Kalau 100% itu yang 40% itu yang Katolik, Iya. Pantai Kosta, GKJ. Iya. Tapi muslimnya ya sekitar 60%, malah besar. Kalau menurut Pak Baris ini peran Mbah Wasil di luar kita nih, di luar Mengor Kauman itu kira-kira jenengan pernah? Enggak, saya kan enggak mengikuti. Nggih. Yang sering tahu itu malah itu adik saya Pak Marsudi. Kalau saya kan enggak. Nggih. Dan terbatas kepandian saya, pengertian saya itu tuh. Iya. Ya, saudara-saudara sekalian, Pak Baris ini kebetulan juga sebagai ketua RW sampai sekarang ya. Ya. Dan sekarang masih berposisi sebagai ketua RW dan di itu harus bisa mengayomi seperti kita sempat katakan sebelumnya bahwa Mengor ini memang satu-satunya dusun yang paling unik, yang hampir semua agama ada. Cuma Buddha yang mungkin sekarang sudah nggak ada, ya? Ada satu tapi sudah meninggal. Oh ya, kemarin masih ada tapi sekarang sudah meninggal. Nah, ini memang bukti bahwa Mengor ini memang menerapkan betul-betul menerapkan moderasi beragama. Salah satu peran dari kita yang tokoh terbanyak ya, atau yang kita yang warga muslim banyak pun di Mengor tidak artinya tidak menindas, tidak menekan kepada golongan dengan yang lain. Ya. Yang penting saya rukun gitu lah. Kalau tidak rukun kan repot. Kalau ada misalnya ada seripah muslim liane ora melu campur tangan. Pengurusnya kan repot. Iya toh. Termasuk di hajatan, semua hajatan itu kalau hanya satu agama yang datang ya repot. Maka dari itu kalau di Mengor andai kata orang hajatan, si noman itu mesti saya ambil semua. Dari Pantai Kosta, dari GKJ, dari Katolik, dari Muslim saya ambil semua biar komplit. Tapi apakah ya ini jadi apa ya? Jadi mengorek ya. Tapi apakah ada ya yang sering berusaha untuk memisah-misah, mengotak-ngotak gitu? Ya ada ya namanya. Ya ada, tapi saya enggak usah dipikir. Ya, kalau dipikir kan ya repot. Itu hanya akan memecah. Gitu. Andai kata biasa nih nyadran orang nyadran enggak usah dipikir nemen-nemen. Kalau dipikir nemen kan ya nanti malah berubah kelian. Dan yang kita tahu ajarannya Mbah Wasil ini memang tidak pernah meninggalkan tradisi ya. Tradisinya sampai di Kauman pun yang namanya nyadran yang termasuk misalnya ada orang meninggal ada 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 100 hari. Itu kan tetap ada kan? Itu masih tetap ada. Dan di mungkin masih ada. Oh banyak, mesti ada ya. Dan tidak hanya di Muslim ya, di Mengor ya. Semua. Ada kata Katolik yang meninggal itu kan rutin 1 minggu itu Muslim yasinan itu sembayangan. Itu 3 hari ini mesti engkau berkat, 7 hari engkau berkat sampai 40. Kalau Katolik itu rutin seperti warga Muslim yang dulu. Itu tetap masih mendak pisan, mendak pindo, ketelu itu ada. Tradisi itu masih berjalan. Gitu. Adat-adat yang seperti itu tetap saya pegang dan
kami umumkan kepada masyarakat yang tidak menggunakan tidak usah dipikir, kan tadi repot. Nambah-nambah ini. Oh ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, demikian tadi bincang-bincang kita bersama tokoh Katolik yang berasal dari Bisul Mingor, Bapak Baris. Untuk sementara kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan kembali.